Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan karena perbuatan baik adalah konsekuensi mengikuti jejak Yesus. Itulah panggilan Tuhan bagi orang yang percaya. Bagian ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perikop sebelumnya. Dalam bagian ini Petrus ingin mendorong hamba-hamba yang menderita ini dengan memberikan gambaran mengenai Yesus Kristus yang telah menjadi teladan dalam hidupnya. Petrus menghubungkan nasihat-nasihatnya dengan teladan Kristus, hamba Allah yang telah menderita. Kristus menderita dengan sabar, walaupun ia tidak pernah bersalah. Kristus telah memilih menjadi seorang hamba, menderita dan mati di kayu salib. Kristus telah menjadi teladan bagi orang-orang yang ditebusnya. Oleh karena itu, seharusnya lah mereka mengikuti teladan Kristus untuk menderita dengan sabar. Sebab penderitaan karena perbuatan baik ini adalah konsekuensi dari mengikuti jejak Yesus. Bila kita mengamati dalam kehidupan ini, kita semua, orang-orang yang hidup di dunia ini, tanpa terkecuali, pasti pernah mengalami permasalahan kehidupan. Masalah itu dapat berupa sakit penyakit, penderitaan, kesesakan, dan lain sebagainya. Perlu kita pahami bahwa permasalahan kehidupan adalah bagian dari kehidupan manusia selama ia hidup di dunia ini. Berbicara tentang masalah dan penderitaan, tidak seorang pun yang rela mengalaminya, walaupun pada kenyataannya hampir semua orang pernah menderita, mengalami sakit penyakit dan kesesakan. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari, bahkan ia begitu saja datang tanpa diundang. Sekalipun kita berusaha untuk lari menghindarinya, pada akhirnya ia datang juga dan melanda hidup kita. Tetapi firman Tuhan menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saat ini kita hidup di hari-hari akhir di mana Tuhan hendak memurnikan umatnya. Masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewatinya. Kita menghadapinya karena kita hidup dan kita harus memenangkan permasalahan dan penderitaan yang kita hadapi. Penderitaan bisa saja terjadi karena perbuatan iblis. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Adalah tugas kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Lawanlah dia. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara umatnya, kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis karena dosa dan pelanggaran kita. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk dan menguasai kita sehingga kita menderita. Masalah dan penderitaan bisa terjadi karena seizin Tuhan, karena Dia hendak memurnikan kita. Namun kita harus meyakini bahwa di dalam semuanya
Allah tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dengan mengerti maksud Tuhan di balik masalah dan penderitaan kita, maka kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20b. Di balik masalah dan penderitaan yang kita alami selalu ada maksud mulia Tuhan bagi kita. Karena itu tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Apapun masalah dan penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, kita harus memahami bahwa Kristus telah menderita untuk kita. Jika kita mau hidup seperti Kristus, konsekuensinya adalah penderitaan. Pandanglah salibnya, itulah yang telah dilakukannya untuk kita sebagai tindakan besar, tindakan agung dari kasih-Nya, dengan mana Ia menyerahkan dirinya sendiri, seluruhnya untuk kita, dan memikul beban dosa dan pelanggaran kita. Dengan mempercayainya, kita akan memiliki kuasa untuk mengikuti Dia dan hidup sebagaimana Ia hidup. Penderitaan Kristus merupakan pendamaian untuk dosa-dosa kita. Kita beroleh selamat oleh pengorbanannya, meskipun kita harus menderita dalam mengikuti jejaknya. Namun, keselamatan sudah tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah panggilannya bagi kita. Ia telah meninggalkan teladan bagi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami tentang panggilan kami, sama seperti Kristus yang telah menderita. Demikian juga orang-orang yang percaya dalam mengikut Engkau. Engkau sendiri yang telah meninggalkan teladan dalam mengikuti jejak-Mu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia mengikut Engkau dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai sakit penyakit, atau apapun yang kami hadapi. Kami harus memenangkannya bersama dengan Kristus yang telah melakukannya untuk kami. Berangkatkanlah kami untuk segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.